Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang rumus bangun ruang beserta dengan contoh soal sederhana. Yang pertama ada kubus. Adapun sifat-sifat dari kubus, semua sisi kubus berbentuk persegi panjang, memiliki 8 buah titik sudut, memiliki 12 buah rusuk sama panjang, memiliki 12 diagonal sisi yang sama panjang, memiliki 4 buah diagonal ruang yang sama panjang, memiliki 6 buah bidang sisi, memiliki 6 buah bidang diagonal berbentuk persegi panjang. Adapun rumus yang ada pada kubus, yang pertama ada volume atau sisi kubus. Rumusnya sisi kali sisi kali sisi. Kemudian untuk luas permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Keliling kubus rumusnya 12 kali rusuk. Kemudian luas salah satu sisinya rumusnya rusuk kali rusuk. Contoh sederhana untuk soal kubus sebagai berikut. Sebuah rubik mempunyai panjang sisi 5 cm. Berapakah volume rubik tersebut? Penyelesaiannya, volumenya sama dengan diketahui rumus di depan tadi bahwa volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, berarti 5 cm kali 5 cm dikali dengan 5 cm sama dengan 125 cm kubik. Jadi volume rubik pada kubusnya adalah 125 cm kubik. Bangun ruang berikutnya adalah bangun ruang sisi datar. Yang kedua ialah balok dengan 3 pasang sisi, ukuran dan bentuk serta saling berhadapan. Bentuk sisinya persegi panjang. Adapun sifat-sifat balok, memiliki sisi dengan bentuk persegi panjang, memiliki rusuk-rusuk sejajar dengan ukuran yang sama panjang, memiliki diagonal bidang yang berhadapan dan sama panjang, memiliki diagonal ruang yang sama panjang. Rumus yang terdapat pada balok ada volume. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada keliling 4 kali dari panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ada luas 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Contoh soal, sebuah balok mempunyai panjang 8 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 4 cm. Berapakah keliling dari balok tersebut? Penyelesaian, keliling sama dengan 4 kali panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 4 kali 8 kali 5 dikali 4 sama dengan 640. Jadi keliling dari balok tersebut adalah 640 cm. Bangun ruang berikutnya ada prisma. Perhatikan gambar bahwa pada prisma ada bidang tegak, bidang alas, dan bidang atas. Prisma ialah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan bidang atas yang kongruen dan sejajar. Alasan kenapa kongruen dan sejajar? Karena sisi lain yang dimiliki prisma ialah tegak dan bentuknya jajaran genjang atau persegi panjang. Kongruen ialah sebangun dan sama. Ada beberapa jenis prisma seperti prisma segi 5, prisma segi 4, dan prisma segi 3. Yang membedakannya ialah jumlah dari bentuk alas dan atap yang dimilikinya.
Sifat-sifat dari prisma segitiga: memiliki atap dan alas yang kongruen. Setiap sisi sampingnya seperti jajaran genjang dan persegi panjang. Umumnya memiliki rusuk yang tegak, beberapa ada yang tidak tegak. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Adapun rumus dari prisma seperti pada gambar, volume sama dengan luas alas kali tinggi atau 1/2 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian rumus permukaan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Contoh soal, carilah berapa volume prisma segitiga jika luas alasnya 16 cm dan tingginya 10 cm. Penyelesaian, volume sama dengan luas alas kali tinggi sama dengan 16 kali 10 sama dengan 16 kali 10 160. Maka volume prisma segitiga tersebut adalah 160 cm. Bangun ruang berikutnya ada 5 segi 4. 5 segi 4 merupakan bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segi 4 seperti gambar yang Anda lihat. Adapun rumus-rumus yang ada pada 5 segi 4, yang pertama adalah volume. Volume sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian untuk rumus luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak atau selubungnya. Contoh soal, hitunglah berapa volume dari 5 segi 4 jika panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tinggi 9 cm. Penyelesaian, volume sama dengan 1/3 dikali panjang kali lebar kali tinggi sama dengan 1/3 dikali 6 kali 4 kali 9 sama dengan 1/3 dikali 6 kali 4 kali 9 nilainya 216. Maka 1/3 kali 216 sama dengan 72 cm. Bangun ruang berikutnya adalah 5 segitiga. 5 segitiga merupakan bangun ruang yang memiliki alas bentuk segitiga seperti pada gambar yang tertera pada layar. Dengan rumus 5 segitiga, yang pertama ada volume. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi atau 1/3 dikali 1/2 A kali B dikali tinggi. Dengan luas permukaannya, rumusnya adalah luas alas ditambah sisi tegak atau selubungnya. Contoh soal, hitunglah berapa volume 5 segitiga jika luas alasnya 24 cm dan tingginya 5 cm. Penyelesaian, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Berarti 1/3 diketahui luas alasnya 24, berarti 24 kali tingginya 5 cm. Sama dengan
sepertiga dikali 5 kali 4, 20, simpan 2, 5 kali 2, 10, berarti 120. Berarti sepertiga dikali 120. Sama dengan sepertiga kali 120, 40. Maka volumenya sama dengan 40 cm. Bangun ruang berikut adalah kerucut. Kerucut merupakan bangun ruang dengan alas yang berbentuk lingkaran serta memiliki bidang sisi selimut dan terbentuk dari lingkaran seperti irisan. Adapun sifat-sifat kerucut sebagai berikut. Memiliki 2 buah rusuk, memiliki 1 titik sudut sebagai pertemuan dari titik sudutnya, kemudian memiliki 2 buah bidang sisi. Rumus kerucut, volume sama dengan sepertiga kali pi kali r berpangkat 2 kali tinggi. Untuk luas alasnya pi kali r berpangkat 2. Rumus selimut sama dengan pi kali r kali s. Kemudian luas permukaan sama dengan pi kali r. Dengan nilai pi boleh diganti dengan 22/7 atau 3,14. Contoh soal, sebuah topi ulang tahun mempunyai jari-jari 7 cm. Berapakah luas alas topi tersebut? Penyelesaian. Luas alas sama dengan pi kali jari-jari berpangkat 2. Pi boleh diambil 22/7, boleh 3,14. Maka luas alasnya sama dengan 22/7. Saya ambilnya 22/7 kali 7 berpangkat 2 karena jari-jarinya 7 sehingga 7 berpangkat 2. Saya pisahkan 7 pangkat 2 menjadi 7 kali 7 supaya saya bisa sederhanakan dari penyebut untuk 22/7 dengan dikali 7 itu bersisa 1, disederhanakan sehingga sisanya tinggal 22 kali 7 sama dengan 154 cm. Berikutnya ada tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk lingkaran serta memiliki selimut yang melengkung dari sisi persegi panjang. Sifat-sifat tabung memiliki alas dan tutup berukuran sama, memiliki 2 rusuk, memiliki bidang, kemudian tidak memiliki titik sudut. Untuk gambar tabung silakan perhatikan layar. Rumus yang ada pada tabung, volume sama dengan pi kali r berpangkat 2 kali tinggi, luas permukaan sama dengan 2 pi kali r atau r kali tinggi. Dengan keterangan pi boleh 22/7 atau 3,14. D adalah diameter, R adalah radius atau jari-jari lingkaran, T adalah tinggi tabung. Contoh soal, jari-jari sebuah tabung 15 cm. Jika tingginya 20 cm, maka volume tabung tersebut adalah. Penyelesaian. Volume sama dengan pi kali r berpangkat 2 kali tinggi. Pi boleh memakai 3,14, boleh 22/7. Sama dengan 3,14 kali 15 berpangkat 2 dikali 20. Sama dengan 3,14 dikali 15 berpangkat 2 sama dengan 225 dikali dengan 20 sama dengan 225 kali 20 4.500
dikali 3,14 sama dengan 3,14 kali 4.500 sama dengan 14.130 cm. Berikutnya ada bola. Sifat-sifat bola tidak memiliki titik sudut dan rusuk, mempunyai jarak yang sama ke titik pusat pada titik bidang lengkungnya. Kemudian rumus pada bola. Yang pertama ada volume. Volume sama dengan 3/4 kali Pi kali R berpangkat 3. Luas permukaan bola sama dengan 4 kali Pi kali R berpangkat 2. Jadi setengah dari bola itu 2 Pi kali R. Pi-nya 22/7 atau 3,14. R adalah radius atau jari-jari. Contoh soal. Roda sepeda mempunyai jari-jari 14 cm. Tentukan luas permukaan roda sepeda tersebut. Penyelesaian luas sama dengan 4 kali Pi dikali R berpangkat 2 tukar jari-jari pangkat 2. Pi-nya boleh pakai 22/7, boleh 3,14. 4 kali 22/7 kali 14 berpangkat 2. Sama dengan 4 kali 22/7. Saya pisahkan 14 berpangkat 2 menjadi 14 kali 14 agar bisa disederhanakan dengan 7. Jadi 14 bagi 7 itu 2. Bersisa 4 kali 22 kali 2 kali 14, nilainya sama dengan 2.464 cm. Itulah pembahasan tentang rumus bangun ruang, luas permukaan dan volume masing-masing bangun ruang, lengkap dengan contoh soal sederhana beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk perkembangan channel ini. Saya Andi Mulhayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.